Kasian kasian Halo guys, Assalamualaikum. Kami dari kelompok terakhir ingin menjelaskan tentang perusahaan asuransi umum Kita Jaya. Sebelumnya, perkenalkan, saya Jumriani Siregar. Saya Siti Horea Karina Ujung. Dan saya Yulia Febrianti. Langsung saja kita mulai ya teman-teman. Sebelumnya, saya akan membacakan profil perusahaan PT Asuransi Umum Kita Jaya. PT Asuransi Umum Kita Jaya adalah perusahaan yang memberikan jasa pertanggungan risiko, yang memberikan penggantian karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti. Produk yang dikeluarkan oleh perusahaan asuransi umum Kita Jaya itu ada beberapa, yaitu yang pertama, asuransi kendaraan bermotor, asuransi kebakaran, asuransi pendidikan, dan asuransi properti. Nah, bisa kita lihat dari gambar tersebut terdapat struktur PT Asuransi Umum Kita Jaya. Dalam strategi perusahaan dan strategi bisnis, terdapat analisis internal dan analisis eksternal, di mana kedua analisis tersebut memiliki misi, keunggulan khusus, tujuan, kebijakan teknis, serta hasil. Teman-teman tahu nggak sih apa yang dimaksud dengan analisis internal dan eksternal? Analisis internal dan eksternal adalah dua pendekatan evaluasi yang digunakan dalam strategi perusahaan dan bisnis untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja dan keberhasilan organisasi. Analisis internal mengacu pada proses peninjauan sumber daya, proses, dan aktivitas yang ada di dalam perusahaan. Analisis eksternal melihat faktor-faktor di luar perusahaan yang dapat memengaruhi operasinya. Analisis internal dan eksternal dalam perusahaan asuransi merupakan pendekatan holistik untuk memahami faktor-faktor yang memengaruhi kinerja dan kesuksesan perusahaan. Berikut adalah perbandingan antara keduanya. Analisis internal di PT Asuransi Umum Kita Jaya. 1. Struktur organisasi, yaitu evaluasi tugas, tanggung jawab, dan struktur hierarki dalam perusahaan. Kedua, sumber daya manusia, yaitu tinjauan terhadap kekuatan, kelemahan, dan keterampilan karyawan serta manajemen. 3. Proses bisnis, yaitu evaluasi efisiensi, efektivitas, dan fleksibilitas proses bisnis termasuk klaim, underwriting, dan layanan pelanggan. 4. Teknologi dan sistem informasi, yaitu penilaian terhadap infrastruktur IT, sistem informasi, dan teknologi yang digunakan dalam operasi perusahaan. Kelima, keuangan dan kinerja keuangan, analisis terhadap kesehatan keuangan perusahaan termasuk rasio keuangan, laba, dan pertumbuhan premi. 6. Kepatuhan dan risiko, evaluasi kepatuhan perusahaan terhadap regulasi industri dan manajemen risiko. 7. Kualitas portofolio, tinjauan terhadap kualitas portofolio asuransi. Selanjutnya, analisis eksternal di PT Asuransi Umum Kita Jaya. Yang pertama itu lingkungan industri, yaitu tinjauan terhadap tren dan perkembangan. Yang kedua, persaingan, yaitu evaluasi pesaing langsung dan potensial. Yang ketiga itu pemangku kepentingan, yaitu identifikasi kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan seperti pelanggan dan regulator. Yang keempat itu faktor ekonomi, yaitu penilaian terhadap kondisi ekonomi makro dan mikro yang dapat mempengaruhi permintaan dan harga. Yang kelima itu faktor sosial dan demografis, yaitu tinjauan terhadap perusahaan sosial dan demografis yang dapat mempengaruhi permintaan asuransi dan profil risiko. Yang keenam itu teknologi dan inovasi, yaitu analisis terhadap perkembangan teknologi baru yang dapat mempengaruhi model bisnis dan cara perusahaan berinteraksi dengan pelanggan. Yang terakhir itu faktor politik dan hukum, yaitu evaluasi perubahan kebijakan pemerintah dan regulasi. Selanjutnya ada misi.
Misi adalah pernyataan berupa rencana yang disusun oleh perusahaan untuk mencapai tujuan. Bila disimpulkan, misi mencakup tentang aktivitas apa yang akan dilakukan organisasi sebagai alat untuk mencapai visi yang telah ditentukan. Adapun misi pada PT Asuransi Umum Kita Jaya yaitu 1. Membangun perusahaan yang unggul dan terpercaya di bidang perasuransian. Yang kedua, memenuhi kebutuhan nasabah dan memberikan layanan cepat serta nyaman. Ketiga, menjadi perusahaan asuransi yang menjadi kebanggaan karyawan dan agen serta memberikan kesempatan berkembang yang baik bagi seluruh karyawan dan agen. Keempat, menjadi perusahaan asuransi yang memberikan kontribusi positif kepada komunitas dan masyarakat. Kelima, menjadi perusahaan asuransi yang dikenal melalui layanan yang baik dan tanggap, serta mempunyai jaringan yang luas dan mudah ditemui oleh para nasabah. Selanjutnya, keunggulan khusus. Keunggulan khusus adalah kemampuan perusahaan untuk memiliki kinerja yang jauh lebih tinggi dan unggul dibandingkan bisnis lain dalam industri sejenis melalui karakteristik dan sumber daya yang dikelola secara maksimal. Misalnya, memiliki mutu yang baik, mempunyai saluran distribusi yang lebih besar, penyerahan produk yang lebih cepat, dan memiliki merek produk yang terkenal. Adapun keunggulan khusus di PT Asuransi Umum Kita Jaya yaitu 1. Rasa aman dan perlindungan. 2. Memberikan kepastian. 3. Instrumen pengalihan dan penyebaran risiko. 4. Hidup lebih tenang. Selanjutnya, investasi demi masa depan dan membantu manajemen keuangan. Terakhir, cara untuk mencintai diri sendiri. Selanjutnya, tujuan. Tujuan adalah gagasan tentang masa depan atau hasil yang diinginkan, dibayangkan, direncanakan, dan dimaksudkan untuk dicapai seseorang atau sekelompok orang. Orang-orang berusaha untuk mencapai tujuan dalam waktu yang terbatas dengan menetapkan target. Adapun beberapa tujuan yang dikeluarkan oleh PT Asuransi Umum Kita Jaya, yaitu yang pertama, untuk mengalihkan ragam risiko yang mungkin terjadi dengan nasabah, di mana risiko tersebut akan digantikan oleh perusahaan asuransi setelah nasabah melakukan sejumlah pembayaran premi kepada perusahaan asuransi. Yang kedua itu, jaminan bagi pihak nasabah mendapatkan perlindungan dengan risiko kerugian di masa depan yang mungkin akan terjadi. Yang ketiga, memperkecil nilai dan potensi kerugian yang lebih besar bila mengeluarkan biaya sendiri saat mengalami sebuah risiko. Yang keempat itu, untuk efisiensi bagi sebuah perusahaan karena mengurangi biaya untuk pengawasan, pengamanan, dan perlindungan yang memakan banyak biaya dan waktu. Yang kelima, untuk mendapatkan ganti rugi kepada pihak nasabah sesuai dengan nilai premi asuransi. Dan yang terakhir, untuk menutup loss of earning power seseorang atau suatu badan usaha ketika sudah tidak bekerja atau tidak berfungsi lagi. Selanjutnya ada kebijakan. Kebijakan perusahaan dibuat untuk menetapkan ekspektasi dan memberikan panduan tentang cara menangani situasi tempat kerja secara konsisten. Sebagian besar kebijakan perusahaan tidak mencakup segala aspek dan hanya memberikan arahan tentang perilaku yang boleh atau tidak boleh dilakukan dalam perusahaan. Adapun beberapa kebijakan yang ditetapkan di PT Asuransi Umum Kita Jaya yaitu 1. Manajemen risiko. Perusahaan asuransi harus mengacu pada standar pedoman penerapan manajemen risiko yang dibuat oleh OJK. Kedua, tata kelola perusahaan. Perusahaan asuransi wajib menetapkan prinsip kehati-hatian, transparansi, dan akuntabilitas. Ketiga, modal minimum. Ada kebijakan yang menetapkan batas ekuitas modal minimum untuk perusahaan reasuransi konvensional. Keempat, digitalisasi perusahaan asuransi didorong untuk mengadopsi digitalisasi dalam proses operasional mereka untuk meningkatkan efisiensi dan layanan pelanggan. Kelima, konsolidasi industri. OJK mendorong konsolidasi industri untuk menciptakan perusahaan asuransi yang lebih kuat dan stabil. Lanjut, kebijakan teknis. Kebijakan teknis yaitu kebijakan operasional yang berada di bawah kebijakan pelaksanaan. Maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan merupakan upaya atau tindakan untuk mempengaruhi sistem pencapaian tujuan yang diinginkan. Kebijakan teknis dalam perusahaan asuransi umum mencakup prosedur dan standar yang mengatur bagaimana risiko diidentifikasi, dievaluasi, dan dikelola. Ini meliputi penentuan premi, penetapan batas
pertanggungan, klaim, dan pemeliharaan data serta sistem teknologi informasi yang diperlukan untuk mengelola operasi secara efisien dan aman. Pembahasan yang terakhir yaitu hasil. Hasil dari perusahaan asuransi umum Kita Jaya yaitu yang pertama pendapatan premi. Perusahaan asuransi untuk mendapatkan pendapatan dari premi yang dibayarkan oleh nasabah sebagai imbalan atas perlindungan asuransi yang disediakan. Yang kedua itu investasi, yaitu perusahaan asuransi umum dapat menginvestasikan dana yang mereka terima dari premi untuk memperoleh pengembalian investasi tambahan. Yang ketiga itu klaim dan pembayaran, yaitu perusahaan asuransi umum juga mengalami pengeluaran dalam bentuk pembayaran klaim kepada nasabah yang mengalami kerugian atau kerusakan yang dilindungi oleh polis asuransi mereka. Yang keempat itu kepercayaan pelanggan, yaitu kepercayaan pelanggan adalah aset penting bagi perusahaan asuransi, menghasilkan pengalaman pelanggan yang positif dan memberikan pelayanan yang baik dapat membantu mempertahankan pelanggan yang ada dan menarik pelanggan baru. Dan yang terakhir itu kinerja risiko, yaitu mengelola risiko secara efektif adalah kunci untuk memastikan kelangsungan hidup perusahaan asuransi. Hasil yang baik dalam mengelola risiko dapat mengurangi pembayaran klaim yang tidak terduga dan meningkatkan keuntungan perusahaan. Hasil dari perusahaan asuransi umum adalah untuk menciptakan nilai bagi pemegang saham, melindungi kepentingan nasabah, dan memastikan pertumbuhan dan keberlanjutan bisnis dalam jangka panjang. Cukup sekian penjelasan yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami menghilang dari land. Bye.